Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marisa, lokal PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kami, dari kelompok 5, yaitu berjudul tentang sejarah perkembangan pemikiran kalam tentang perdebatan Ahlul Quran dan Hadis, Ahmad bin Hambal dan Mu'tazilah, dan berdirinya paham Salafi dan Ahlus Sunnah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari poin A, yaitu tentang teologi, yaitu pengertian teologi salafi. Jadi kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tabawi Mahmud Sa'ad, salaf itu artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijriyah dan para pengikutnya pada abad keempat, yang terdiri dari atas para muhaddisin dan lainnya. Salaf berarti pula ulama-ulama saleh yang hidupnya pada 3 abad pertama Islam, yaitu sedangkan menurut pengertian dari terminologinya itu terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya itu ada menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil atau dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai paham tasybih. Asal penamaan salaf dan penisbatan diri kepada manhaj salaf adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Itulah tadi paparan dari poin A tentang teologi salafi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan tadi oleh teman saya. Itu nomor 2, sejarah lahirnya teologi salafi. Di zaman sahabat dan 2 generasi selanjutnya, kata salafiyah tidak muncul sebagai identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan umat Islam dari golongan-golongan yang menyimpang, dan identifikasi diri yang digunakan di akhir masa sahabat untuk membedakan mayoritas kaum muslimin adalah istilah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya dalam menafsirkan ayat yaum tabyadulu wujuhan wa taswadu wujuhun, Ibnu Abbas menyatakan wajah-wajah yang memutih adalah golongan ahli sunnah wal jamaah, sedangkan golongan yang wajah-wajahnya hitam ialah golongan bid'ah dan perpecahan. Dan pada masa tabi'in, hal yang sama terjadi seperti ketika Ibnu Sirin menjelaskan pentingnya sanad, yaitu transmisi berita. Beliau menegaskan bahwa jika sebuah berita disampaikan oleh ahli sunnah wal jamaah, ia dapat diterima. Namun jika diberikan oleh ahli sunnah, ia tertolak. Begitu pula penegasan Malik bin Anas ketika ditanyai tentang siapa ahli sunnah. Beliau menegaskan bahwa ahli sunnah adalah mereka yang tidak memiliki sebutan tertentu, yang dengannya mereka dikenal bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gustini Lasari, NIM 2011900065 akan menjelaskan materi mengenai pemikiran teologi Ahmad bin Hambal, di mana untuk riwayatnya sendiri beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Beliau biasa dikenal dengan nama Imam Hambali karena beliau merupakan pendiri dari mazhab Hambali. Ilmu yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu Al-Quran pada usia 15 tahun, dan pada usia itu pula lah beliau mulai berkonsentrasi mempelajari ilmu hadis. Kemudian pada usia 16 tahun beliau memperluas wawasan dengan para ulama-ulama Baghdad mengenai ilmu Al-Quran dan juga ilmu agama. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu ada 2. Yang pertama yaitu tentang ayat-ayat mutasyabihat, di mana
tentang ayat-ayat mutasyabihat ini adalah dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya, hanya saja tata cara penjelasannya dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu mengenai status Al-Quran, di mana Ibnu Hambal sebenarnya tidak mau membahas lebih lanjut mengenai status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi Ahmad bin Hambal, dengan sifat iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Jadi itulah tadi teologi dari Ibnu Hambal atau yang biasa dikenal dengan Imam Hambali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rina Putri Gunasari akan membacakan mengenai materi tokoh-tokoh gerakan Salafiyah. Di antara lain yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ia adalah seorang ulama dan intelektual muslim terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali. Sosok ahli fikih pendiri mazhab Hambali itu begitu populer dan legendaris. Yang selanjutnya itu Ibnu Taimiyah adalah ulama dan pemikir Islam yang disegani karena ketokohan dan keluasan ilmunya. Ia telah menulis ribuan buku. Ia dijuluki beragam gelar seperti Syekhul Islam, Imam, Qudwah, Alim, Zahid, Dai, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia adalah seorang ulama, ahli tafsir, menghafal Al-Quran, ahli nahwu, usul fikih, ilmu kalam, dan juga seorang mujtahid atau ahli fikih kenamaan. Yang selanjutnya itu Jamaluddin al-Afghani. Dunia Islam mengenalnya sebagai seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Sekian yang dapat saya bacakan mengenai tentang tokoh-tokoh gerakan Salafiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Fitriani dari kelas PAI 2B. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu yang D, riwayat dan pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat berpegang teguh kepada nas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Dan yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan para tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Ibnu Taimiyah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan makalah kami tentang sub E. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sub E, sejarah dakwah Syekh bin Abdul Wahhab. A. Syekhullah Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwah tauhid. Beliau adalah Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Musyarraf At-Tamimi An-Najdi. Nasab beliau bersambung hingga ke Muzar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Beliau lahir pada 1115 Hijriah di Uyainah, laut kota Riyadh. Disitulah keluarga besar beliau tinggal. Setelah cukup menuntut ilmu di negerinya, beliau melanjutkan di negeri lain seperti Madinah, Asa, dan Basrah, Irak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terjun ke medan dakwah. Setelah memiliki bekal yang matang, beliau menyiapkan diri untuk berdakwah demi melakukan perbaikan, islah, reformasi, dan menyebarkan ilmu syariat. Beliau tidak rela diam dan membiarkan umat berada di atas kejelekan dan kemungkaran jauh dari ajaran agama.
Beliau mengamati kondisi kaum muslimin dan masyarakatnya. Beliau mendapati kejelekan merajalela tersebar di mana-mana, kesyirikan, meminta-minta kepada penghuni kubur dan beristighfar kepada para wali yang telah mati merupakan pandangan yang jamak terjadi. Jelas itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam benar-benar dalam kemunduran dan problema yang sangat besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terbentuk dan terdidik dengan prinsip menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah dan santun sejak kecil. Sejak awal masa belajarnya, di samping itu, beliau juga terbina dengan sifat peduli dan kasih sayang kepada umat. Beliau tidak rela apabila umat berada dalam kejelekan dan kungkungan kegelapan, penyimpangan, pelanggaran, dan bid'ah yang kerap terjadi di tengah umat selalu mengganggu pikiran beliau sejak awal belajar fikih dan hadis Uyainah. Setiap kali mendapati amalan menyelisih prinsip agama, pasti beliau berupaya dengan ilmiah dan santun untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh sebuah sifat yang agung dan mulia dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.